Pemirsa, untuk membahas hal ini lebih lanjut, kita sudah bersama dengan sejumlah narasumber yang sudah terhubung secara virtual. Sudah ada pengamat olahraga sekaligus Menses Menpora 2017-2021, Bapak Gatot Dewa Broto, dan juga Abdul Fikri Fakih selaku anggota Komisi 10 DPR RI. Selamat petang, Bapak-Bapak sekalian. Selamat petang, Mbak Anissa. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih sebelumnya sudah berkenan bergabung bersama kami di Berita Satu Utama. Saya yang pertama mungkin ini ingin ke Pak Gatot dulu ya. Pak Gatot, apakah menurut Anda langsung saja tepat tidak sih sikap yang kemudian dilakukan ya oleh pemerintah untuk tidak mengizinkan visa terhadap atlet Israel yang akan berlaga di Indonesia saat ini? Mengingat sudah ada teguran yang kita dapatkan informasinya, seperti apa? Baik, terima kasih Mbak Anissa. Mohon izin Pak Fikri, teman. Jadi sebetulnya ini bukan yang pertama kalinya. Itu tahun 57 itu Presiden Soekarno pernah melarang timnas Indonesia untuk mengikuti babak akhir dengan menjelang Piala Dunia tahun 58 di Swedia. Jadi kalau kemarin lihat pertandingan Swedia, kalau Indonesia menang nanti naik ke Piala Dunia. Tapi karena kita adalah komitmen Indonesia untuk membantu Palestina, mendukung Palestina, dan Bung Karno larang. Ya udah nggak apa-apa. Berulang lagi di tahun 62, pemerintah Indonesia melarang keikutsertaan Israel untuk mengikuti Asian Games. Dampaknya apa? Ini dibekukan keanggotaannya, membershipnya oleh AFC. Dan Indonesia menjadi tuan rumah tahun 63 Ganevo. Ya, kemudian itu terus berulang kali. Tahun 2021 pada saat Indonesia akan menjadi tuan rumah Piala Dunia Under-20, itu Indonesia keberatan untuk seandainya nanti Israel ikut. Akibatnya apa? Pindah ke negara lain. Dan itu adalah contoh bahwa sikap seperti ini bukan yang pertama kalinya. Dan Indonesia tidak perlu ragu untuk itu. Ya, sebenarnya kita juga memiliki prinsip yang cukup kuat begitu ya, yang melandaskan atas tidak diizinkannya visa untuk atlet Israel. Nah, tapi dengan diberikannya teguran begitu oleh IOC begitu, salah satunya adalah agar Indonesia tidak memandang kewarganegaraan atlet. Dengan kata lain, IOC ingin Indonesia lebih menghargai talenta atlet tanpa melihat asal negaranya. Bagaimana pandangan Anda? Ya, sebetulnya keputusan IOC itu bertentangan dengan olahraga sendiri. Salah satu prinsip olahraga itu kan sportivitas. Kita tahu Februari Pak Joko, Prof. Yusril sudah menolak untuk memberikan visa kepada atlet Israel. Clear ya? Nah, kemudian NOC dari Israel itu maju atau banding ke CAS. CAS itu Badan Arbitasinya Olahraga Dunia atau Court of Arbitration for Sport. Ternyata oleh CAS ditolak. Harusnya ketika CAS itu menolak, itu juga dihormati oleh IOC. Karena yang membentuk CAS itu IOC juga. Yeah. Tapi apa yang terjadi ternyata kemudian ada keputusan yang kita udah nggak perlu membantah, tapi poinnya adalah kita adalah clear. Yang kedua, IOC itu hanya melarang untuk keikutsertaan Indonesia, komunikasi dengan Indonesia, dalam konteks untuk penyelenggaraan Olimpiade kemudian Olympic Games. Tapi kan tidak menyebut tentang SEA Games, kemudian yang selevel Asian Games, karena itu bukan ranahnya IOC. Itu ranahnya, kalau di Asia Tenggara itu namanya SEA Games Federation, kemudian di ASEAN namanya OCA, Olympic Council of Asia. Jadi kita nggak perlu khawatir, masih banyak event-event yang lain. Ya, tentu Indonesia juga kan berargumen ini sebetulnya bukan soal kebencian terhadap seorang atlet begitu ya, atau juga lebih ini kepada prinsip kemanusiaan, karena boikot juga menjadi salah satu bentuknya begitu ya untuk tidak mentoleransi terhadap penindasan kemanusiaan. Namun di mata IOC begitu ini tetap dikategorikan sebagai diskriminasi. Nah, saya ke Pak Fikri. Pak Fikri, kalau melihat hal ini bagaimana Anda melihat posisi Indonesia? Apakah langkah menolak atlet ini sudah tepat atau seperti apa kalau dari DPR? Iya, kalau DPR kan perspektifnya politik dan kebijakan, pengambilan kebijakan. Menurut saya kita terus konsisten saja, dan ini harus kita dukung ini pernyataan Presiden di bidang ke-80 PBB
beliau sangat keras terhadap Israel dan belum bisa membuka hubungan diplomatik. Ini kan mestinya juga dihargai oleh IOC. Kita nggak mau mengungkit IOC karena hipokrit juga ya, juga tidak konsisten di beberapa negara, di beberapa event juga IOC melarang. Itu hanya karena misalnya ada peperangan, ini misalnya Ukraina, Rusia, Belarusia dan sebagainya. Itu kan juga begitu diperlakukan, tapi terhadap Israel yang Indonesia ini sangat konsisten. Saya mendukung kebijakan umum dan ini konsisten dengan konstitusi, apalagi kemudian ini pemerintah pusatnya seperti itu, pemerintah provinsi andaikan dilaksanakan di Jakarta, saya kira ngeri juga ini kalau berkaca dari Olimpiade sebelumnya yang ketika Israel ikut, kan kemudian ada protes dari beberapa penonton, peserta dan sebagainya. Ini kan kita harus menjaga kondusif. Kalau misalnya ada event di sini ya harus kondusif, tidak ada masalah. Nah ini masyarakat Indonesia kan sangat sensitif ini terhadap isu Israel yang sampai sekarang masih belum mau mengakui Palestina dan sebagainya. Dan Pak Presiden tetap konsisten selama Israel belum mau mengakui Palestina, ya selama itu juga Indonesia tidak mau mengakui Israel, gitu. Oke, karena dikhawatirkan juga begitu ya ketika Israel mengikuti ajang tersebut untuk kemudian terdapat eskalasi penolakan juga dari masyarakat yang jauh lebih besar di Indonesia begitu. Nah, kita juga tadi saya menyoroti juga apa yang Anda sampaikan begitu ya, ada penyikapan berbeda dari IOC begitu terhadap negara-negara yang lain juga yang melakukan invasi termasuk juga dengan Rusia begitu ya, yang sebelumnya juga sempat ditangguhkan pada saat melakukan penyerangan terhadap Ukraina. Nah, terhadap resikonya Pak Gatot, saya ingin mengetahui kalau berbicara resiko sebetulnya seberapa besar dan juga seberapa sepadankah menurut Anda begitu ya dengan prinsip yang Indonesia jalankan sebagai pengamat olahraga sekaligus mantan Humas Kementerian Pemuda dan Olahraga begitu ya, apakah somasi yang diberikan oleh IOC ini menjadi hambatankah bagi perkembangan olahraga Indonesia terutama di ajang Olimpiade internasional? Ya, saya kira kalau kosnya atau risikonya tidak terlalu berat sekali. Tadi di awal sudah saya sampaikan bahwa kalau untuk level regional atau di Asia itu kita masih berkiprah. Karena tidak ada keputusan yang menyebutkan bahwa misalnya Indonesia tidak boleh ikut partisipasi dalam game atau selevel Asia itu tidak ada. Karena mereka tahu itu bukan ranahnya IOC. Kemudian yang kedua kita juga khawatir karena tadi pagi dan siang diulangi lagi oleh Pak Menpora, Pak Erick Thohir, bahwa ini juga kesempatan Indonesia untuk benar diri. Pemetaan terhadap pembenahan apa yang menjadi desain olahraga nasional gitu. Yang ketiga tidak kalah pentingnya, memang kita bermimpi tahun 2026 itu menjadi tuan rumah Olimpiade karena itu. Tapi kalau itu kan bisa ya udah. Oke, baik. Terakhir saya ingin ke Pak Fikri. Pak Fikri, jika memang sanksi yang diberikan oleh IOC ini berdampak untuk masa depan olahraga ke depannya, apakah hal ini sesuatu yang harus disesalkan atau malah mengingat membela kemerdekaan Palestina tampaknya kita jauh lebih bermartabat, Pak Fikri? Iya, saya kira begitu dan ternyata sinyal, instruksi, arahan dari Presiden itu diikuti oleh Menteri Koordinator Hukum dan HAM, kemudian juga Imigrasi, juga Menteri Olahraga juga. Karena Menteri Olahraga juga tetap konsentrasi 17 cabur yang di Olimpiade kan, kita tetap punya kans untuk bisa berprestasi. Saya kira tidak ada masalah, hanya tidak jadi tuan rumah. Tidak ada masalah. Kebun, desain besar olahraga nasional, itu tetap kita akan berprestasi di kancah dunia, termasuk Olimpiade. Oke, baik. Terakhir mungkin saya ingin ke Pak Gatot. Pak Gatot, artinya kita Indonesia tidak perlukah mengusulkan model kompromi, misalkan kehadiran atlet Israel, namun tidak perlu membawa nama dari kewarganegaraan Israel tersebut? Singkat saja, menurut Anda perlu tidak? Saya kira enggak. Kita perlu kompromi karena misalnya kayak dukungan kita pada Palestina itu sudah harga mati. Kemudian once itu kita melakukan negosiasi untuk kompromi, dampak politik dalam negeri itu sangat kontraproduktif. Tidak apa-apa.
kita dukung apa yang menjadi komitmen dari Pak Presiden, Pak Prabowo, dan Pak Menko Erick Thohir. Oke, oke baik. Terima kasih kalau begitu ini saya tangkap ya keseluruhannya. Namun yang pasti kita juga konsisten begitu untuk mendukung kemerdekaan Palestina sebagaimana sebetulnya ini bukan merupakan bentuk diskriminasi, namun kita tetap menjunjung tinggi asas kemanusiaan begitu ya, Pak Gatot dan juga Pak Fikri. Terima kasih banyak atas pandangannya dan juga atas waktunya. Salam sehat selalu, sukses selalu untuk Anda semua. Terima kasih Mbak. Terima kasih Pak Fikri. Terima kasih Pak Gatot.